Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulla asir yassir alaina kulla asir wa tasirul asir alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita rezeki yang sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun hewan yang melata yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan mengkaji sedikit tentang masalah hukum sholat pakai masker. Karena melihat beberapa tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19, yang mana pada pandemi ini pemerintah mewajibkan kita untuk memakai masker, jaga jarak, dan yang lainnya. Otomatis hal ini terkadang menjadi problem bagi kita. Bagaimana hukumnya kalau ketika sholat kita menggunakan masker? Karena sholat adalah ibadah. Dan di zaman dahulu orang sholat tidak pakai masker. Di zaman sekarang sebagian besar ada orang di beberapa tempat mengerjakan sholat menggunakan masker. Apa hukumnya? Nah, dikatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, riwayat dari Abdullah ibn Abbas. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirna an nasjuda ala sab'ati a'dha." Kami diperintahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan. Yang pertama, beliau menunjuk al-jabhah, yaitu jidat. Yang kedua, al-yadain, kedua telapak tangan. Kemudian rukbatain, kedua lutut. Lalu al-qadamain, kedua kaki. Jadi semuanya kalau kita jumlahkan ada 7 anggota sujud yang wajib diletakkan ketika kita mengerjakan sholat. Nah, berangkat dari hadis ini, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang namanya sujud itu yang wajib adalah meletakkan jidat. Jidat ini adalah anggota sujud yang wajib diletakkan. Makanya bagi kaum pria, kalau menggunakan kopiah, peci atau sorban, tidak boleh kopiah pecinya ini menutupi jidatnya. Karena sebab nanti ketika kita sujud yang kena bukan jidatnya tapi adalah kopiahnya. Begitu pula kaum wanita. Kaum wanita ini ketika sujud ini jidatnya harus nempel di tempat sujud, di sajadah atau di lantai. Tidak boleh ketika sujud mukenahnya dilebarkan lalu ketika sujud jidatnya nempel di mukenah. Ini tidak sah. Karena kita diperintahkan untuk sujud nempel di tempat sujud kita, bukan di kain mukenah kita. Nah, berangkat dari hadis inilah para ulama mengambil ijtihad bahwasannya anggota sujud yang wajib yang pertama kali adalah jidat harus langsung nempel di atas tempat sujud tanpa ada pelapis. Tidak boleh menggunakan lapisan, harus jidat nempel di atas. Di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita melihat Masjid Nabawi di zaman dahulu tidak seperti kita. Masjid Nabawi di zaman dahulu mungkin terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Kalau hujan bocor, kalau siang kepanasan. Makanya dikatakan di dalam hadis yang lain, salah seorang sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, syakauna harra ramda. Ya Rasulullah, kami mengadu kepada engkau betapa panasnya pasir yang kami gunakan untuk sujud. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Idza sajadta famakin jabahataka." Apabila kamu sujud,
tekan jidat kamu. Maka dari hadis ini, yang namanya sujud itu tidak ada dispensasi. Walaupun bawahnya panas, pasirnya panas, yang namanya sujud harus jidat langsung nempel kepada tempat sujud kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang masalahnya kita sujud menggunakan masker. Nah, masker ini kan hanya menutupi hidung dengan mulut saja. Di dalam mazhab kita Syafi'i, hidung itu bukan anggota sujud. Memang ada di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kalau kita baca, pas yang mana hadisnya itu urutannya setelah hadis yang baru saya bacakan tadi. Yaitu riwayat dari Ibnu Abbas, perintah sujud di atas 7 anggota sujud. Di hadis setelahnya, itu Ibnu Abbas juga perawinya. Nabi SAW diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Beliau menunjuk jabah dan beliau menunjuk hidung juga. Maka dari hadis yang kedua ini, ada ulama yang mengatakan hidung itu juga anggota sujud. Bukan hanya jidat. Dan ini pendapat ini dikutip oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan anggota sujud itu hidung termasuk bagian daripada sujud. Makanya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, salat menggunakan masker itu tidak sah sebab hidung ketutupan oleh masker. Tetapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, salat menggunakan masker sah-sah saja. Karena masker hanya menutupi hidung dan mulut. Sedangkan jidat tidak ketutupan. Jadi intinya, salat menggunakan masker boleh-boleh saja menurut versi mazhab Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saja, bayangkan. Sama-sama di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Tetapi hadisnya ada sedikit pertentangan. Perawinya sama. Dari sahabat Ibnu Abbas. Dan juga perawinya adalah Imam Al-Bukhari. Sama-sama hadisnya sahih. Sama-sama diletakkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Tetapi alhamdulillah hadirin, kita tidak bingung. Karena kita bermadhab. Imam Syafi'i mengatakan yang namanya anggota sujud adalah jidat, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Jadi kalau kita menggunakan masker, maka tidak jadi masalah. Yang penting jidatnya nempel di atas tempat sujud. Kalau kita pakai Imam Abu Hanifah yang ada di negara luar sana, seperti India, Pakistan, Bangladesh, mereka berfatwa yang namanya sujud, hidung harus nempel. Bukan hanya jidat saja. Makanya mereka itu kalau sholat menggunakan masker, sholatnya tidak sah. Nah, sedangkan kita ini menggunakan masker hukumnya sah-sah saja. Itulah pentingnya kita bermadhab, sehingga kita tidak bingung dalam mengambil hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita tidak cukup hanya mengandalkan sahih-sahih saja. Karena hadis sahih sangat banyak, terkadang sama-sama sahih, tapi bertentangan secara zahirnya. Ketika kita bermadhab Imam Syafi'i, kita akan tahu, oh ternyata hadis yang dipakai adalah hadis yang begini. Jadi kita tidak bingung di kalangan masyarakat, karena pada umumnya di negara kita Indonesia ini, umumnya menggunakan madhab Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya sah-sah saja kita sholat menggunakan masker. Yang penting kita bagaimana istiqomah untuk menjaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.